Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas sedikit mengulas tentang dinamika filsafat dalam post-truth. Kaitannya dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Latar belakang teknologi komunikasi berkembang pesat seiring dengan perkembangan internet yang digunakan sebagai sarana komunikasi masyarakat. Media sosial yang berbasis media sosial daring, contohnya seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lainnya. Menggunakan media sosial ini sangat memudahkan manusia untuk mengerjakan sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah. Itu bisa mempermudah. Terus ada pendahuluan. Enggak. Post-truth adalah era yang ditandai dengan kesampingannya kebenaran dan emosi menjadi motif tindakan. Marakanya teknologi ini, internet secara nyata telah mengaktifkan masyarakat untuk menyampaikan gagasan, perasaan, opini, keyakinan pribadinya secara bebas melalui media sosial. Kita bisa mengekspresikannya dengan bebas. Anjas. Membangun kehidupan sosial, keberagaman yang bermusyawarah di tengah seperti ini sangat diperlukan dengan cara menumbuh kembangkan tradisi masyarakat yang beragama yang sudah terjalin lama. Terus karakteristik era post-truth. Post-truth ini artinya setelah atau pasca kebenaran, kemudian disebut era post-truth atau era pasca kebenaran karena dalam rentang masa ini terus kenapa disebut dengan era pasca kebenaran? Karena dalam rentang masa ini menggunakan akal yang melandasi kebenaran dan pengamatan fakta sebagai basis pengukuran objektivitas seakan-akan tak penting dalam mempengaruhi opini, pemikiran maupun perilaku publik. Dan pada masa ini orang mempengaruhi publik dengan cara menomorsatukan sensasionalitas dan membombong emosionalitas. Terus ada paradigma post-truth. Nah, post-truth adalah kata dan istilah yang baru yang oleh Oxford diterjemahkan sebagai situasi di mana fakta dan realitas tidak lagi menjadikan indikator kebenaran, melainkan oleh opini orang secara personal berdasarkan emosi dan keyakinannya secara pribadi. Nah pengertian ini kebenaran menjadi bias, sangat subjektif. Ya mungkin itu saja. Nanti akan diteruskan oleh saudari Dona. Terima kasih. Akibatnya, post-truth berkembang menjadi sebuah paradigma di dalam cara seseorang membangun opini di tengah masyarakat. Tidak menjadi persoalan jika opini tersebut bertujuan untuk membangun dan meningkatkan daya rekat sosial. Nah, masalah ini terjadi jika opini tersebut justru memperlemah ikatan sosial, menghancurkan tatanan, dan memecah belah. Itulah sebabnya post-truth di dalam kerangka pembentukan opini publik yang kemudian disosialisasikan menjadi media digital menjadi alat kepentingan yang sangat efektif memenuhi tujuan penggunanya. Kampanye politik memakai strategi post-truth, misalnya di satu sisi berhasil memenuhi tujuan kampanye untuk mempengaruhi opini masyarakat, tetapi berdampak buruk dalam pendewasaan karena pada masyarakat tersebut telah terlanjur tumbuh di dalam kebenaran yang semu, yang usang dalam paradigma. Masyarakat akan lebih percaya pada pendapat atau opini pribadi seseorang daripada kebenaran atau fakta sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Dossey, hal ini akan memicu masyarakat yang sakit baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya mengenai post-truth.
postmodernisme dan kebenaran ilmiah. Pasca kebenaran yang merupakan pembenaran sebuah informasi berdasarkan selera dan keyakinan pribadi, bukan berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan fakta objektif, telah menjadi gejala di banyak negara dan masyarakat ya. Semua ini disebabkan oleh makin mengglobalnya penggunaan internet dan telepon cerdas yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi atau fitur media sosial. Sehingga dengan ini seseorang melalui aplikasi ini mereka tuh lebih cerdas, bisa secara ringan menyebarkan sebuah informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya, atau bisa disebut hoax, lebih suka menyebar hoax begitu. Walaupun pasca kebenaran berkembang secara cepat karena internet dan media sosial, namun sejumlah orang menganggap nalar pasca kebenaran ini dilahirkan oleh filsafat postmodernisme. Misalnya itu induk dari pasca kebenaran adalah filsafat postmodernisme begitu. Karena itu muncullah beberapa pertanyaan, antara lain itu, apakah fakta objektif itu? Mungkinkah sesuatu menjadi fakta objektif di luar kehendak subjek yang mengenalinya? Yang terakhir itu, adakah fakta objektif yang berdiri di luar bahasa? Yang dimaksud di sini yaitu bahasa yang mana bahasa fana karena dibuat oleh manusia itu sendiri begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu sudah lama menjadi perdebatan di dalam filsafat. Sejak tahun 1950-an, para filsuf itu telah meragukan mengenai objektivitas dan kebenaran objektif atau kebenaran yang menyatakan diri di luar kehendak subjek gitu. Intinya itu, sebabnya itu kebenaran selalu terkait dengan bentuk-bentuk diskursus atau sistem prosedural atau sebuah tindakan bisa benar dalam suatu diskursus dan menjadi salah dalam diskursus yang lain. Misalnya itu sebagai contoh, ketika kita memukul seseorang itu akan dianggap sebagai kejahatan dalam diskursus hukum pidana dan agama. Sanksi pidana akan ditambah jika terbukti ada persiapan untuk memukul gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau sanggahan bisa diutarakan. Apabila kami dalam menyampaikan materi pada hari ini kurang maksimal, kurang paham, masih bingung, mohon dimaklumi. Dan saya selaku presenter dan rekan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit. Saya akan memberikan satu contoh kejadian yang ada hubungannya dengan relevansi pada zaman sekarang dengan post-truth. Jadi dapat kita ketahui pilkada tuh. Nah, itu pilkada itu biasanya entah itu dari media sosial, dari TV itu mereka mengutarakan pendapatnya yang secara nggak langsung tidak masuk akal, tidak secara teori. Nah, post-truth ini bisa masuk ke dalam itu. Ketika pendapat mereka ditolak mentah-mentah, maka mereka akan melakukan tindakan yang secara emosional. Nah, bisa dibilang gitu mungkin contohnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.